Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran hari ini kita bermanfaat dan berkah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai tata cara toharoh yang meliputi wudhu dan istinja. Wudhu dan istinja itu diperuntukkan bagi orang yang berhadas apa anak-anak? Ya, hadas kecil. Dan hari ini kita akan belajar mengenai tata cara toharoh yang lain, yaitu mandi dan tayamum. Materi mandi dan tayamum untuk kelas 7 boarding school. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, siswa dapat menguraikan ketentuan mandi wajib dan tayamum dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menerapkan tata cara mandi wajib dan juga tayamum dengan tepat. Sudahkah kalian mandi hari ini anak-anak? Saya yakin semuanya sudah mandi ya, karena sudah tercium bau wanginya sampai sini. Nah, pernahkah kalian mandi wajib atau melakukan tayamum? Apakah sudah sesuai? Jika sudah pernah melakukannya sesuai dengan syariat Islam, untuk memastikannya silahkan simak penjelasan berikut ini. Seseorang diwajibkan melakukan mandi wajib jika mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berhubungan badan antara suami dan istri. Yang kedua, keluarnya air mani. Yang ketiga, terhentinya darah haid bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan atau wiladah. Yang kelima, berhentinya nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan seorang anak. Yang keenam adalah meninggal dunia. Selanjutnya adalah fardu dan sunnah mandi wajib. Fardu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ya. Jadi seseorang dianggap sah mandi wajibnya jika sudah melakukan niat ya, yang pertama. Yang kedua adalah menghilangkan najis yang sekiranya ada pada badan. Yang ketiga adalah membasuh air ke seluruh kulit beserta rambut-rambutnya. Kemudian mengenai sunnah dalam mandi wajib, yaitu yang pertama membaca basmalah. Yang kedua, berwudu sebelum mandi ya. Jadi sebelum melakukan mandi wajib, maka dia itu berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga adalah menggosok badan dengan tangan ya. Selanjutnya menyela-nyela pada rambut yang tebal, seperti misalnya di jenggot ya, atau di kumis. Terus membasuh setiap anggota badan sebanyak 3 kali dengan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Selanjutnya adalah menutup aurat, bisa memakai basahan misalnya dengan sarung atau dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah berkesinambungan, yaitu berurutan ya, tidak disela dengan perbuatan yang lain atau kegiatan yang lain. Selanjutnya mengenai tata cara mandi wajib ya. Yang pertama adalah membersihkan najis atau kotoran yang menempel pada badan kita. Itu dilakukan jika ada najis atau kotoran. Selanjutnya mengucapkan basmalah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar. Adapun niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah dimulai dengan membasuh telapak tangan. Yang keempat adalah berwudu. Yang kelima menyiram air ke pundak yang sebelah kanan, setelah pundak, kepala, dan seluruh tubuh. Jadi dilakukan tidak langsung dengan menyiramkan air ke kepala, tapi
dimulai dari pundak sebelah kanan. Yang keenam, yaitu menggosok badan dengan 3 kali gosokan dan juga mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Setelah tadi kita belajar mengenai ketentuan mandi, selanjutnya kita akan belajar mengenai ketentuan tayamum. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sesuai dengan ketentuan sebagai pengganti dari wudhu dan mandi. Akan tetapi tayamum ini tidak bisa dilakukan setiap saat ya, hanya dilakukan karena sebab-sebab tertentu, yaitu yang pertama karena tidak ada air, sudah mencari air tapi tidak menemukannya juga. Yang selanjutnya adalah takut menggunakan air. Takut di sini disebabkan mungkin karena sakit ya, dan sakit itu jika terkena air malah tambah sakit. Jadi diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga adalah airnya itu hanya cukup untuk mengatasi dahaganya binatang yang dihormati. Jadi ketika ada air tapi ternyata ada binatang yang kehausan, maka boleh melakukan tayamum dan air tersebut untuk hewannya. Kemudian yang namanya tayamum itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syaratnya itu yang pertama berusaha mencari air terlebih dahulu ya. Jadi ketika kalian itu di rumahnya tidak ada air, maka harus usaha, misalnya tanya ke tetangga atau pergi ke masjid yang dekat ya. Jadi harus usaha terlebih dahulu. Yang kedua, bertayamum itu harus menggunakan debu yang kering dan juga suci ya. Tidak boleh menggunakan debu yang mustakmal, juga tidak boleh. Yang ketiga itu memperbarui tayamum setiap kali mengerjakan sholat fardu. Satu tayamum itu hanya boleh digunakan untuk melaksanakan satu sholat fardu saja, tetapi boleh digunakan untuk mengerjakan sholat sunnah banyak ya. Materi selanjutnya yaitu fardu dan hal yang membatalkan tayamum. Adapun fardu atau hal-hal yang harus dikerjakan ketika tayamum yaitu yang pertama adalah niat ya. Niatnya itu diniatkan karena untuk bisa diperbolehkan melakukan sholat, yaitu dengan cara bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku ya, dengan 2 kali tepukan telapak tangan. Jadi ambil debu, kemudian mengusapkannya ke wajah, kemudian ambil lagi debu untuk mengusapkan kepada kedua tangan sampai siku. Dan fardu selanjutnya adalah meratakan debu pada anggota yang diusap. Jadi pastikan semua anggota wajah itu terusap dan tangannya terusap rata dengan debu. Dan yang terakhir adalah tertib. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum itu yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu ya. Misalnya adalah kentut, terus BAB atau bersentuhan dengan lawan jenis tanpa penghalang, terus hilang akal dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah melihat air sebelum mengerjakan sholat ya. Misalnya kalian sudah mau takbir, ternyata ada hujan ya, turun hujan, maka tayamum otomatis langsung batal. Yang terakhir adalah menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. Untuk evaluasi pembelajaran kali ini sebagai berikut. Silahkan nanti dikerjakan di buku masing-masing ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini merupakan tata cara tayamum atau praktek tayamum. Anggap saja ini adalah tempat yang bisa kita gunakan dan berdebu suci ya. Kita gunakan untuk tayamum. Ingat, pastikan debu yang akan kita gunakan adalah debu yang kering dan juga suci. Ya, kita ambil debu yang sebelah sini. Ketika kita akan mengambil debu, maka kita lafazkan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Kita ambil, kita tiriskan, bisa seperti ini atau ditiup. Setelah
Setelah itu kita akan mengusap bagian wajah. Ketika kita mengusap bagian wajah, kita lafadzkan niatnya lagi di dalam hati, bisa dengan bahasa Indonesia. Anak-anak, pastikan semua bagian wajah itu terusap oleh debu tersebut ya. Selanjutnya, karena kita tadi sudah mengambil debu dari sebelah sini, maka tidak boleh digunakan lagi. Kita ambil dari tempat yang berbeda. Kita ambil yang sebelah sini, kita tiriskan lagi. Setelah itu, letakkan tangan yang kiri di bawah tangan yang kanan. Anggap saja ini Ustazah tidak menggunakan baju yang panjang ya. Setelah itu kita tarik sampai siku ya anak-anak, dan kita putar. Nah, lakukan hal yang sama di tangan yang kiri ya. Letakkan tangan kanan kita di bawah tangan kiri, tarik sampai siku, putar. Demikian pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai tata cara mandi dan juga tayammum. Ya, silahkan nanti dikerjakan soal evaluasinya ya anak-anak. Dan pesan Ustazah, tetap jaga kesehatan dengan menjaga kebersihan, ya, dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.